Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Oktavia, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Universitas Islam Salatiga dengan NIM 270302511716. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sangatta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hidayah dan rahmatnya kita bisa berkumpul lagi di kelas ini untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di hari yang cerah ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alia, Dita, Aska, Ana, Rina, Hadir. Hafiz, ya, alhamdulillah ya, hadir semua ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu mau mengingatkan kalian tentang pelajaran minggu kemarin. Tentang apa? Jadi, dalam kitab-kitab Allah itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dengan tujuan apa? Agar supaya manusia melaksanakan kewajibannya. Jadi di dalam Allah menitipkan atau menurunkan kitab-kitab pada nabi-nabi itu ada terselip amanah yang diberikan di balik kepercayaan itu. Dalam amanah ada tanggung jawab yang diturunkan kepada nabi yang sudah dipercaya oleh Allah, dalam arti nabi sudah mendapat amanah berupa tanggung jawab. Ibu akan membacakan dulu ya, Ibu jelaskan dulu. Langkah-langkah pembelajaran kita adalah: 1. Orientasi masalah.
Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pendidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Agar pelaksanaan pelajaran sesuai dengan langkah pembelajaran, maka Ibu ingin memberikan kalian pretest melalui Kahoot. Silakan diambil keluarkan HP-nya. Silakan kerjakan di link yang sudah Ibu bagikan di grup. Sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, Ibu akan memutarkan video tentang amanah dan jujur ya. Mempelajari materi menjadi pribadi berintegritas dengan sikap amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Yang kedua menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur. Yang ketiganya adalah beribadah. Yang kedua amanah kepada sesama. Meyakini bahwa kejujuran akan membawa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu harap kalian sudah memahami pengertian amanah dan Jujur. Oke, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang amanah dan jujur. Untuk diskusi ini kalian berkelompok ya. Akan baca KKPD untuk mengerjakan diskusi itu. Untuk bagi kelompok, Ibu ingin membaginya dengan cara menghitung ya. Jika satu akan berkumpul dengan kelompok satu, dan jika dua akan berkumpul dengan dua, begitu terus selanjutnya. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. 1, 2, 3, 4. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Jadi kalian baca dulu aktivitasnya, lalu kalian diskusikan. Aktivitasnya dibaca dulu. Jadi kalian bisa
silakan memberikan tanggapan. Memberikan tanggapan ya. Tanggapan tentang hasil presentasi teman kalian. Silakan kelompok 1. Tanya, bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Mujeni dan Edi Sandi mengembalikan uang rupiah 500 juta yang mereka terlibat? Berita yang disampaikan sangat positif dan inspiratif, menunjukkan bahwa masih ada orang jujur dan berintegrasi mesti dihadapkan dengan berat karena tanggung jawab, kejujuran, dan persaudaraan bahwa uang itu bukan milik mereka. Apakah yang bertanya? Silakan kelompok lain ingin menanggapi. Kelompok yang siap, kasih tanggapannya. Apakah sikap Mujeni dan Edi Sandi jujur atau amanah? Izin menjawab, jujur, karena dia mengembalikan karena tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran bahwa uang itu bukan milik mereka. Ya. Apakah ingin bertanya lagi? Silakan. Oke, silakan. Jika tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, izinkan saya mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Mujeni dan Edi Sandi mengembalikan uang 500 juta rupiah yang mereka temukan? Jawaban kami, perilaku tersebut sudah benar dan tepat karena mereka memilih bertindak jujur dan mengakui bahwa uang tersebut ditemukan oleh mereka. Sebelum saya menutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana jika Mujeni dan Edi tidak mengembalikan uang tersebut? Baik, mohon izin menjawab. Mereka tidak akan memenuhi amanah dan kejujuran yang sudah Allah titipkan. Jadi, lebih baik mereka bertindak jujur daripada berbohong. Apakah masih ada? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ingin kalian masing-masing kelompok membacakan atau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Apa kesimpulannya? Coba. Kesimpulan yang kalian dapat dari hasil diskusi kalian tadi apa? Sudah? Ya, silakan dibacakan berdiri di mejanya saja. Silakan kelompok 1. Silakan
seorang siswa, amanah apa yang dititipkan kepada kalian? Amanah yang dititipkan kepada kalian sebagai seorang siswa. Contohnya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Amanah mengerjakan tugas di sekolah dengan tepat waktu. Sebagai seorang siswa, amanah yang diberikan adalah mentaati peraturan sekolah. Apakah saat ini kalian sudah mentaati peraturan sekolah? Oke. Untuk jujur, apa yang kalian sebagai seorang siswa jujur di sekolah? Tidak menyontek saat ujian. Ibu ingin melihat dulu hasil dari diskusi kalian dulu. Parah Bu. Parah, Bu. Parah Bu. Kumpulan dulu ya.